Oci mungkin boleh jelaskan dulu nih seperti apa kronologi sebenarnya kejadian korban akhirnya dilaporkan. Sebelumnya saya Maci Ahmad dari kantor hukum LBF Lofem ya, yang sudah diberikan amanat oleh Pak Ruben Onsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Anit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat, saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Seperti itu. Ini kasus pernah yang 2025. Iya, kasus 2025 mengenai ya onspek itu ya, dari Februari yang pelapornya Pak Rianto ya, Riatno ya. Bang, ini kan katanya Pak Ruben ditipu juga oleh sahabat baiknya dalam bisnis ini. Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi, atau seolah defensif, tidak menyatakan hal-hal yang bisa membuat ketersinggungan dari pihak pelapor. Tapi kami fokus ke dalam penyelesaian masalah, karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mengedepankan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice, dan mencari titik temu dari benang merah. Dari klien saya Mas Ruben juga ini kok berniat baik juga, dan tetap tidak panik juga, bersabar dan fokus untuk menyelesaikan. Dan status tersangka ini juga kita harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian, untuk perdamaian seperti itu. Usahanya Ruben gimana bang? Usahanya Ruben ke korban bang? Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan ya, sedang upayakan, dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, pengacara ke pengacara, dan disambut juga sama Bang Ramzi ya. Dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan korannya, seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum
yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu. Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya, fokusnya ya pengembalian ganti kerugian lah. Ada rencana pertemuan nggak sih Bang? Para penambang dokumen sendiri. Kenapa? Ada rencana untuk bertemu. Ya nantinya kita kan fokus ini, yang penting antara pengacara-pengacara sudah ada komunikasi yang baik. Seperti itu. Kita juga tidak mau saling bersitegang, menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Kita fokus penyelesaian. Kita akan fokus bergerak cepat untuk penyelesaian dalam kasus ini. Untuk pemanggilan akan Bang hari nominal berapa sih Bang? Direncanakan tanggal 28 ya. 28 ya. 28. Tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen-dokumen yang dimintakan. Ya sedikit banyak saya melihat beberapa dokumen apa yang sudah diserahkan dari BAP juga yang telah diutarakan oleh klien saya ya. Seperti itu. Bang, penegasan Bang, Korubin sempat menolak penggalangan dana dari rekan-rekan artis, apa benar Bang, dan kayak gimana? Kalau itu dia tidak bercerita ya, tidak bercerita. Dan Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang, sangat-sangat baik orang yang saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan dia itu. Tapi ya dia sedang berusaha. Ini kan beberapa kontrak mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak, dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya saya juga baru tahu udah tiba-tiba sudah sampai tahap tersangka. Tapi bisnisnya masih berjalan, Pak? Bisnisnya masih berjalan. Kalau itu bisnisnya ya berjalan tapi tidak terlalu inilah ya. Bang, ini kan Nominalnya berapa yang diminta untuk dikembalikan? Kalau di LP itu 3,5, tapi dengan bunga dan lain 4,4 ya. 4,4. Bang, ini kan laporannya udah setahun Bang. Ah. Selama setahun itu ada upaya dari Korubin untuk menyelesaikan masalah ini nggak sih? Oh iya tentu. Ini upaya seperti apa Bang? Mungkin komunikasi dengan pelapor atau seperti apa? Ya pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menunjuk saya langsung bergerak cepat lah komunikasi, dan untuk mengamankan klien kami juga Mas Ruben. Tentunya kita tidak mau kan kalau masih bisa selesai di sini dengan mediasi dengan mekanisme restoratif justice, kenapa harus berlanjut seperti itu. Dan kuasa hukum dari pelapor juga mengamini, tujuannya juga bukan untuk memenjarakan, ingin menyelesaikan. Seperti itu. Bang, ada rencana jual aset buat melunasi Bang? Sejauh ini? Rencana itu ya biarkan inilah ya Mas Ruben yang tahu, tapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Dan ada beberapa miss, tapi kita juga nggak mau melakukan perlindungan defense dalam kasus ini. Kita fokus ke penyelesaian saja sih. Oh, sempat ada dana yang sudah dikembalikan mungkin berapa gitu? Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan 100 juta ya. Mengembalikan 100 juta. Itu kapan Bang? Ya pokoknya sudah dari ya tahun inilah sudah ada pengembalian. Ya cuman kan memang setelah terjadinya laporan ya, kita juga ya itu kembali lagi Mas Ruben niatnya baik kok. Cuman memang dalam proses
penandatanganan kerjasama kontrak itu tidak didampingi oleh orang hukum yang memadai, dan dia tidak didampingi intinya sama orang hukum gitu. Jadi ada beberapa yang miss gitu dari kontrak. Kendalanya apa sih Bang? Tidak berkekuatan hukum atau seperti apa? Bukan tidak berkekuatan hukum, dia tidak didampingi orang hukum sama sekali. Jadi ya ini aja, lolos aja gitu. Ternyata ada ini, dia sempat ya ada beberapa kontrak yang miss. Bang, kendalanya mungkin apa Bang sampai kasus ini sampai akhirnya jadi naik satu gitu selama setahun ini? Mungkin penyelesaian dari Korben kan udah berusaha untuk menyelesaikan, tapi kendalanya mungkin apa gitu sampai akhirnya ini berlanjut menjadi tersangka. Ya tentunya kan dari pihak pelapor itu ingin uangnya itu kembali kan, uangnya itu kembali beserta bunga ya, bunga. Ya dari klien kami, tentu kemarin kan juga ada statement dari Bang Minola juga kan mengenai ya lagi banyak terkena cobaan dan ujian juga Mas Ruben, makanya kita doakan. Tapi saya lihat beliau ini orang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Ada ketakutan nggak dari Korban mungkin bisa mengganggu gugatan kasus anak yang sedang berjalan? Kalau itu saya nggak bisa jawab karena bukan kuasa saya untuk menjawab itu, Bang. Oke, terima kasih banyak Bang. Ya.